Ini Romo, rahasianya agar kita punya cita-cita itu bisa terkabul, terus misalkan mau ngelamar pekerjaan bisa diterima gitu, apa Romo? Pada dasarnya segala sesuatu itu harus didasari dengan keyakinan. Betul. Dan juga harus percaya bahwasanya siji rezeki, loro jodoh, telu pesti kuwi kodrating kang maha urip. 1 rezeki, 2 perjodohan, 3 kematian. Itu adalah rahasia ilahi. Nah, kita bicara tentang rezeki, Nah, kita bicara rezeki. Seseorang bercita-cita untuk menjadi pegawai negeri misalnya. Ini cari rezeki kan? Nah, maka ketika usia ini masih belum sampai 30. Belum sampai 30. Jika memang cita-citanya ingin jadi pegawai negeri, terus lanjutkan. Jadi usia 25 melamar. Kan setiap tahun ada lamaran itu. Iya. Lamaran pertama gagal, lanjutkan lagi. Lamaran kedua gagal, lanjutkan lagi. Insya Allah untuk lamaran yang kesekian kalinya bisa terkabul. Jika memang itu tujuannya betul-betul ke pegawai negeri. Namun kembali, jika memang itu gagal, toh rezeki itu bukan dari pegawai negeri saja. Nah, kalau kita menjawab tentang pertanyaan bisanya terkabul itu tadi, betul, adalah tetap yakin bahwasanya si pempunya cita-cita itu pasti jadi. Nah, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak sholat hajat dan jangan putus asa. Kadang-kadang kan enggak, melamar sekali sudah karena merasa capek dan lain sebagainya, besoknya udah nggak mau ngelamar lagi kan. Dengan tanyakan yang gagal-gagal itu kan melamar satu paling notok 2 kali. Iya. Terus putus asa, nggak mau ngulangi lagi. Nggak mau ngulangi. Padahal usianya masih menjangkau, masih relatif muda. Iya, kecuali kalau jika usianya sudah memang sudah tidak. Apa itu ada itu Romo, mantra dan puasa-puasa yang harus dilakukan? Ya, mesti tentu saja ada puasa sunnah. Oh gitu ya. Jadi puasa sunnah yang harus dijalani Senin, Kamis, atau lagi poso neton itu tadi juga boleh. Dan poso neton itu artinya ya di saat besok ini adalah hari kelahiran saya. Jadi dipuasai. Caranya gimana Romo itu poso neton? Berarti besok kelahiran. Betul. Hari ini puasa gitu. Betul, ya. Betul. Ini gini Romo, Romo Edi kan rumahnya kan bisa dikatakan di tengah-tengah salah satu ruang masa depan. Pemadaman. Ya, rahasianya apa sih Romo? Apa bisa nggak ada rasa ketakutan? Apa gimana gitu, rahasianya apa Romo? Justru dengan saya hidup di tengah-tengah makam ini, saya banyak belajar dan berguru kepada kematian. Oh gitu ya. Artinya belajar dengan kematian itu begini, bahwa sesungguhnya kehidupan itu tidak layak untuk terlalu dibangga-banggakan. Jadi biarlah hidup itu mengalir laksana air.
Bercita-cita, berangan-angan boleh, namun jangan berlebihan. Karena pada dasarnya setelah apa yang tertumpuk, apa yang kita peroleh, maka yang terjadi hanyalah seperti ini. Lantas bagaimana sebaiknya? Ya, lebih baik banyak beramal sesuai dengan kemampuan. Beramal tidak harus dengan uang, beramal tidak harus dengan harta benda. Beramal juga bisa dengan pengetahuan. Semisal ada seseorang yang ingin belajar tentang bagaimana untuk saya mengenal bahasa Jawa yang baik dan sempurna, monggo, dengan ikhlas saya ajarkan, dan saya tidak pernah meminta upah atau meminta derma. Karena apa? Ibarat tanaman itu adalah rabuk. Jika tanaman itu dirabuk, maka yang menuai atau yang memanen saya sendiri. Dan lagi pula, orang akan mengingat ketika mungkin nanti, besok atau lusa saya meninggal, orang akan mengingat, saya bisa seperti ini karena Romo Edi Ronggo dan seterusnya, hingga saya tidak mati, hidup selama-lamanya, langgeng kan gitu. Gitu ya. Oh, ini Romo, rahasia dari murid Wonocoroko itu yang dibalik itu apa Romo ya, kekuatannya? Ya karena itu kekuatan kita. Asal usuling manungso saka Wonocoroko. Maka tidak heran apabila Wonocoroko aksaranya dibalik, maka mempunyai tuah yang luar biasa. Saya tadi sempat mengatakan Wonocoroko itu mempunyai dasar asal usuling manungso. Wonocoroko data sawala padha jaya nyamaga bodhong. Iya kan? Nah, ini sesungguhnya adalah suatu kiasan ono caroko. Ono caroko, artinya caroko apa? Utusan. Umat manusia di jagat raya ini adalah utusan untuk berderma, untuk melakukan ibadah, bukan untuk menyembah, bukan diminta untuk menyembah, tapi sebagai manusia untuk berdharma. Data sawala, datan suwala, apa yang dikehendaki Sang Pencipta maka akan terjadi, dan manusia tidak akan mampu membantah. Jika si Ronggo akan diambil, seketika akan sowan. Jika Edi Ronggo akan dinaikkan derajatnya, maka tidak ada jalan pun yang menghalangi. Karena itu sudah jatahnya Ronggo. Padha jayanya dalam tubuh manusia, seperti seringkali saya sampaikan di episode-episode sebelumnya mengenai nafsu. Nafsu ini mempunyai daya dan kekuatan yang sama. Padha jayane, padha digdayane. Moga botongo, pada akhirnya manusia akan kembali berpulang ke rahmat Allah. Ini kalau dihitung dari tata gelar. Namun jika dilambangkan lagi tadi dalam hal gulung, kejadian asal usul manusia itu.
Berarti intinya makna dari Hono Coroko dibalik itu tentang asal usul manusia. Asal usul manusia. Maka jadi dari situ manusia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Yang terakhir Romo, tentang falsafah hidup, ilmu hidup orang Jawa itu apa sih? Falsafah hidupnya orang Jawa. Jadi Jawa itu artinya jif. Jif itu alus, alus itu luhur, luhur itu rahmatan lil alamin. Manusia Jawa itu penuh rahmat. Manusia Jawa itu mempunyai kaluhuran. Jadi suku Jawa ini cenderung berserah diri kepada Allah. Maka orang Jawa itu, kebanyakan orang Jawa ini pasrah kehidupannya. Monggo jenengan pirsani kehidupan mbah-mbah kita yang ada di desa, mbah-mbah kita yang ada di pegunungan, mbah-mbah kita atau saudara kita yang ada di lautan. Dia menyerahkan dirinya dengan segala kemampuannya, karena dia percaya selagi matahari masih terbit dari timur, maka tidak ada alasan untuk tidak bisa makan. Tembung kasarane ora ana jantrane wong urip ning jagat ora iso muluk. Mula urip ning jagat kuwi kudu wani urip, aja kok wedi mati. Nah, falsafah Jawa adalah sabar, sareh, semeleh, dan sumeh. Sabar yang artinya bukan berarti diam. Sabar itu tetap berbudidaya, mempunyai akal, dan berpikir. Bagaimana ketika kita melihat kita tidak bisa makan, apakah kita hanya akan diam? Boten. Ya kita berbudidaya toh, berakal. Bagaimana bisanya makan? Ketika ada musibah, haruskah kita ngalah dengan musibah dan selalu bersabar dengan musibah? Nggih mboten ngaten. Ya kita tetap harus berusaha, berpikir bagaimana berdaya akal yang sehat, berpikir bisa terhindar dari cobaan. Itu kalimat sabar. Sareh yang artinya pelan-pelan. Dalam kehidupan jangan keburu ke susu, jangan tergesa-gesa. Hidup ini ada fasenya. Jika saat usia sekian belum mencapai tataran, itu berarti memang masih belum waktunya. Namun percayalah bahwasanya pada saatnya nanti akan tercapai pula yang diinginkan, meskipun tidak seperti yang lainnya, karena manusia mempunyai takaran sendiri-sendiri. Seorang Suto misalnya, dia tidak mungkin ingin menjadi bupati. Wong si Suto ini tidak pernah sekolah. Tapi jika si Suto ini dengan pelan, dengan sareh, itu menjalani kitahnya sebagai Suto, bekerja yang tekun, bisa jadi kekayaannya malah melebihi Pak Bupati. Jadi kejarlah keinginan itu sesuai dengan porsinya. Ini yang dimaksudkan sareh. Semeleh itu sudah tercakup di kalimat yang kedua tadi. Si Suto ini harusnya semeleh. Aku kok dadi bupati, gak usah godak.
gitu ya. Nah, introspeksi diri, ngerti loh. Introspeksi diri itu yang dimaksudkan Smeleh. Jika porsinya sebagai pedagang, ya pedagang saja. Oh ya porsiku tadi gitu. Ya udah, kita nikmati seperti itu. Terus yang keempat tentang sumeh, tersenyum, tertawa. Bukan berarti kita harus di jalan-jalan tersenyum dan tertawa. Wah, iki Pak Ronggo iki saiki malah wah bareng. Ya toh? Tidak seperti itu. Jadi yang dimaksudkan dengan sumeh itu tersenyumlah dalam keadaan apapun. Jangan mudah berkeluh kesah. Jangan mudah berkeluh kesah. Karena keluh kesahmu belum tentu akan diterima baik oleh pendengarmu. Bahkan terkadang bisa menjadi bumerang. Misalkan saya berkeluh kesah lah yo kebangetan. Saya bareng mongso kaya ngene ya kok ya kaningoyo gak tahu ono sing anu kan gitu. Akhirnya salahmu gue pikir di duit mbok entek-entekno kan gitu. Lah kan loratin malahan. Ya, jadi apapun keadaannya tetap tersenyum. Karena tangisan yang memilukan itu terkadang malah menjadi bahan bulian. Betul. Terima kasih Romo atas waktunya dan ujang-ujangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua.